sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu ketua kelas silakan pimpin doa. Siswa yang tidak hadir, kelas berapa orang tidak hadir? Ya, tiga. Jadi informasinya, keterangannya apa? Tanpa keterangan. Jadi mungkin untuk teman-teman kalian yang tanpa keterangan hari ini, silakan dikunjungi atau ditanyakan, pasti komunikasikan dengan wali kelas, dan mereka bisa menuntut pembelajaran sama-sama dengan kalian. Mungkin kita sering melihat orang pagi buta itu turun dari rumah dengan perlengkapan lengkap, mungkin dia dengan tas, mungkin menggunakan helm atau apa saja yang digunakan, itu disebut dengan tenaga kerja. Itu orang yang kerja turun pagi pulang malam, itu disebut dengan tenaga kerja. Tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai itu ada 3. Yang pertama, dengan kegiatan pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep dari tenaga kerja. Ya. Kemudian yang berikut, peserta didik mampu memahami jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis kondisi dan masalah tenaga kerja di Indonesia atau tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Jadi tenaga kerja secara konsep, tenaga kerja yaitu penduduk yang memasuki usia kerja yang mencakup orang yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lainnya. Ya, itu disebut dengan tenaga kerja. Kalau yang orang yang sedang bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan lainnya, itu disebut dengan tenaga kerja. Contohnya misalkan orang tuamu di rumah, ya, orang tuamu di rumah untuk mencari nafkah, itu apa bisa dikatakan sebagai tenaga kerja? Karena mereka melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, itu disebut dengan kegiatan atau tenaga kerja. Lanjut, jenis-jenis tenaga kerja. Jadi secara umum ada 2 jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau dia angkatan kerja, itu penduduk yang usia produktif, ya, jadi usianya produktif antara 15 sampai 64 tahun, yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, ya, maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Contoh, ada orang yang sudah berumur 15 tahun atau sudah lulus di sekolah atau pendidikan, dia bisa dikatakan sebagai angkatan kerja meskipun yang bersangkutan itu belum memiliki pekerjaan yang tetap, ya, tetapi dia sudah bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja, kalau bukan angkatan kerja, mereka yang berusia, kalau angkatan kerja tadi itu berusia 15 sampai 60 tahun. Tapi kalau dia bukan angkatan kerja, berarti yang berusia 10 tahun ke atas atau yang sudah umurnya lebih dari 64 tahun. Ya. Ini yang umurnya 10 tahun ke atas, yang kegiatannya hanya bersekolah. Ya. Kemudian mengurus rumah tangga. Ya. Kalau yang mengurus rumah tangga itu tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Dia bukan angkatan kerja. Oke, dari sini dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Oke, jelas ya? Ya. Oke, lanjut. Ini macam-macam kerja
menurut kemampuan. Ya. Jadi pekerjaan tersebut didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh orang yang bekerja. Yang pertama adalah tenaga kerja yang terdidik. Kalau tenaga kerja yang terdidik itu bagaimana? Yang memiliki pendidikan apa? Sekolah. Oke, yang berikut tenaga kerja terlatih. Yang tepat, ya bagus berarti. Tenaga kerja tersebut memiliki pengalaman. Contohnya, dia hanya mengandalkan kemampuannya, meskipun dia tidak memiliki pendidikan, tetapi dia memiliki kemampuan. Ya, itu yang terlatih. Ini tenaga kerja yang tidak terdidik. Sama halnya dengan yang ini, tetapi dia ini tidak memiliki atau tidak terdidik. Pekerjaan tersebut dia didapatkan tanpa melalui pendidikan yang formal. Ya. Yang berikut macam-macam tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Ya, jadi sesuai dengan kalau tadi menurut dengan kemampuan. Tapi yang ini dia menurut jenis pekerjaan. Yang pertama ini adalah tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan itu bagaimana? Ya, yang perlu berada di lokasi atau di luar ruangan. Contoh, marketing. Tahu marketing? Ya, orang yang menawarkan produk door to door dari rumah ke rumah, seperti sales. Ya, itu sedikit sebenarnya dia marketing. Dia orang lapangan, jadi dia melakukan pekerjaannya itu di luar dari ruangan. Ya. Sebelum saya bagi kelompok, kita akan menjadi 3 kelompok. Tetapi di dalam kelompok tersebut itu kita akan membahas sebuah video, yaitu masalah tentang tenaga kerja Indonesia. Nanti sebentar itu akan dibahas di dalam kelompok dan akan saya bagikan ke Pak ini. Ya. Jadi sebelum masuk ke pemutaran video tersebut, saya akan bagi kelompok secara random ya. Jadi saya akan menentukan itu mulai dari Indah. 1, 2, 1. Oke, jadi untuk yang kelompok yang nomor 1 berada di sebelah kanan saya. Yang kelompok 2 berada di sebelah kiri dan kelompok 3 itu silakan berada di depan saya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Oke. Dalam hitungan kelima seluruh semuanya adalah pertanyaan diskusi. Nanti didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Ya, kemudian kita setelah didiskusikan tarik kesimpulan setiap pertanyaan yang mendalam. Kemudian setelah dibahas di dalam kelompok, nanti dipresentasikan setiap kelompok dipresentasikan, kemudian dimintakan tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Anda masuk ke RKPD-nya, ini video yang akan kita bahas hari ini.
dunia pun mengadakan tugas ini. Pertama, meningkatkan daya saing dan produktivitas secara keseluruhan di semua sektor. Caranya dengan memperbaiki kebijakan untuk mendorong kondisi pasar agar perusahaan terus berinovasi dan melalui peningkatan investasi asing yang menggunakan sektor teknologi. Pengembangan produktivitas dan kompetensi UMKM juga perlu menjadi fokus. Contohnya dengan menghubungkan UMKM dengan rantai pasar global, mengingat banyaknya lapangan pekerjaan yang menciptakan sektor ini. Agar peluang dapat menjadi komunitas ekspor, pemerintah perlu menciptakan pengembangan berbagai jenis informasi untuk meningkatkan kompetensi. Kedua, meskipun penerapan reformasi struktural harus merata, Indonesia perlu menempatkan prioritas pada sektor yang memang mampu menciptakan dan menyerap pekerjaan kelas menengah hingga produktif. Ketiga, proses pengembangan SDM yang berkualitas harus terus berjalan karena angkatan kerja yang mampu juga akan mendapat perhatian perusahaan sehingga lebih kompetitif untuk berinvestasi dan mampu memanfaatkan setiap offer yang dibawa. Dari kata tadi, dari masalah yang tadi, itu silakan Anda petunjuk, lihat petunjuk LKPD-nya. Itu ada di LKPD, silakan diisi dan didiskusikan di dalam kelompok. Berfungsi, betul. Kita ambil kelompok mana yang siap mempresentasikan. Oke, kelompok 1 duluan, kelompok 2, kelompok 3 terakhir. Oke, saya serahkan ke moderator yang telah ditunjuk oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Sri Bagian saya. Pada periode 2021 sampai dengan 2023, jumlah
Selanjutnya silakan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia? Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dapat dilihat dari beberapa hal, contohnya tingkat pengangguran, proporsi pekerja formal, dan lain-lain. Beberapa permasalahannya produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing rendah. Tingkat sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu sudah kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Baik, Pak Dasalam, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 3, kira-kira bagaimana cara mengembangkan usaha industri yang padat karya tersebut? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Kak Rosa. Yang pertama yaitu penguatan sumber daya manusia, perluasan pasar ekspor, mengintegrasikan teknologi baru, dan lain-lain. Baik, terima kasih jawabannya. Bisa. Sudah ada pertanyaan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi tadi, yaitu ketenagakerjaan. Jadi ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan kita juga mempelajari cara mengatasi melimpahnya tenaga kerja, yaitu membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan mendorong perkembangan usaha mandiri, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, ini sebelum kita refleksi, ini saya ada satu SBK. Ini SBK di setiap kelompok. Oke, mulai dari kelompok. Oke, yang menggambar yang dapat giliran pertama. Silakan. Ingat waktunya hanya 5 detik. Silakan 1, 2, 3. Hati-hati. Hati-hati. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Ganti. 1, 2, 3, 4. Tiga mas saya sesuai dengan saya waktunya. 2. Sudah. Oke, kelompok 3. Itu nanti sebentar. Balik dulu. Balik. Oke, sudah selesai ya. Ya, Bineka. Ya, berarti sebenarnya tadi untuk melatih konsentrasi, ya dia melatih konsentrasi. Ternyata yang masih konsentrasi dan saling berhubungan gambarnya itu berada di kelompok tiga. Oke, berikan aplaus untuk mereka. Oke, dan sekarang kita telah selesai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Terakhir ya, kita refleksi. Tapi sebelum itu kita kembali ke tempat semula. Ya, silakan Anda kembali ke tempat semula, melebur menjadi tempat duduk semula. Kali ini kita menggunakan quizzes, jadi mungkin mengukur kemampuan kira-kira sampai di mana kemampuan atau pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Anda buka joinmyquizzes.com, ya, tulis sesuai dengan nama. Oke, silakan akan saya mulai. Start. Dan jawab 3 detik go. Ini ada 10 pertanyaan. Ya, ada 10 pertanyaan yang
dan kedepannya mungkin kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dampak dari atau kita akan belajar tentang pemrograman. Ya. Jadi sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan karena kita sudah tutup dengan doa dan kita akan tutup lagi dengan doa. Untuk doanya, kita